Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika malam ini kami boleh diperjumpakan kembali, beribadah bersama dengan keluarga kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih bahwa pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur 86 ayat 14 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan,
supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Dekat dengan Tuhan. Saudara, menyerang adalah kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Hal itu bisa terjadi dalam bentuk fisik, seperti menyerang di jalanan oleh begal, atau menyerang antar kelompok geng, dan lain-lain. Tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk psikis, seperti menyerang melalui kata-kata atau ucapan dalam rapat-rapat, ataupun melalui tulisan di medsos atau media sosial. Bahkan virus dan bakteri pun bisa menyerang, seperti yang dialami oleh masyarakat dunia saat ini dalam bentuk COVID-19. Tujuannya adalah untuk memusnahkan, untuk menghancurkan, untuk membunuh karakter, menghina, dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan seandainya penyerangan itu diarahkan kepada kita atau kelompok kita? Tentu kita akan berusaha mempertahankan diri. Ketika kita diserang melalui fisik, maka kita akan mencari perlindungan kepada pihak lain, kepada pihak keamanan misalnya. Ketika kita diserang melalui kata-kata, maka kita akan melakukan pembelaan dengan argumen-argumen kita. Ketika kita diserang oleh virus corona, maka kita akan berusaha meningkatkan kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Pemerintah misalnya melindungi warga dengan berbagai bantuan sosial, perbaikan sarana kesehatan, sehingga muncul istilah lockdown, PSBB, social distancing, physical distancing, relaksasi, masa transisi, new normal, dan lain-lain. Nah, dalam bacaan kita malam ini diceritakan bahwa Daud diserang oleh orang-orang angku dan gerombolan orang sombong untuk mencabut nyawanya. Daud tahu dan sadar betul bahwa dia tidak akan mungkin sanggup menghadapi musuhnya itu seorang diri saja. Kekuatan dan pengalamannya tidaklah cukup, tidaklah memadai menghadapinya. Ia memerlukan kekuatan lain. Dan kekuatan itu adalah dari Tuhan. Nah, karena itu ia berdoa, ia memohon kepada Tuhan. Ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Inilah yang menjadi harapan Daud, sehingga ia tidak takut lagi menghadapi para musuhnya, sekalipun musuhnya itu lebih kuat, lebih hebat dalam banyak hal. Karena Daud yakin kekuatan dari Tuhan akan memampukan dia menghadapi dan mengalahkan musuhnya, bahkan mempermalukannya. Mengapa? Karena Tuhan menolong dan menghiburkan Daud.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani realitas kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan terhadap begitu banyak dinamika dan tantangan. Pergumulan dan persoalan masa lalu, kebutuhan sehari-hari, persoalan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, kepastian hidup masa depan, sakit, penyakit, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan pengalaman dan kekuatan yang dimiliki, kita tidak akan berdaya menghadapinya, apalagi menyelesaikannya. Akan tetapi, Tuhan memampukan kita menghadapi seberat apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Inilah pentingnya dekat dengan Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Amin. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berangkat batu pun ku mau terbang, bagai musafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mari kita bersihati untuk menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam ini Tuhan. Kembali kami boleh beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing, membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca
dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam setiap hati kami. Siapapun kami yang pada malam ini boleh beribadah melalui program ini. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu. Berkatilah mereka semua bersama dengan keluarga mereka, di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Beri hikmat-Mu, beri kebijaksanaan-Mu. Sehingga di dalam menata kehidupan mereka menjalani proses transisi untuk memasuki hidup new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka boleh diberi kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam berbagai harapan dan kerinduan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha. Mari Tuhan campur tangan. Memberkati anak-anak kami Tuhan, menjalani masa liburan mereka bersama dengan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Memberkati anak-anak muda-Mu dalam penyelesaian studi mereka di tingkat akhir, dalam mencari pekerjaan, di dalam mendapatkan pendamping hidup. Tuhan kiranya campur tangan bagi mereka. Kami percaya ketika semua boleh kami jalani bersama Tuhan, kami meyakini tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Willy Dawenan, Ibu Jenny Tammo, Yaspar Parangan, Ariel Saputra Sampetako, Lewi Duma, Florencia Fritzli Barung, Dina, Carlisa Feodora Parangan. Berkati mereka di dalam menata tahun baru hidup mereka, ya Tuhan. Kami terus menopang dalam doa kesiapan majelis gereja-Mu sebagai penanggung jawab pelaksanaan setiap kegiatan di jemaat ini. Mari Engkau berkati mereka dalam campur tangan dan hikmat-Mu. Kiranya mereka boleh bersinergi di dalam mempersiapkan semuanya bersama dengan pengurus organisasi intra gerejawi. Terima kasih untuk tim-tim yang sudah terbentuk, baik tim gugus COVID-19 di jemaat ini, tim Uraih Teguh di jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, peliharakanlah kami senantiasa. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menjalani hari hidup bersama dengan Tuhan. Tetaplah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, ya Allah. Beri kesehatan, kekuatan bagi para pengambil kebijakan. Lebih lagi kota kami ini. Memberkati pemerintah kami di dalam berbagai rencana dan rancangan mereka memajukan kota ini lebih lagi Tuhan di dalam memutus mata rantai COVID-19. Ya Bapa di sorga, berperkaralah di dalam kehidupan setiap kami, siapapun kami yang selalu merindukan uluran tangan kasih-Mu dan selalu menaruh harap kepada-Mu, baik dalam hidup pribadi kami, karir kami, usaha kami, pekerjaan kami. Ampunkanlah salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.